Shalom, Jemaat yang terkasih, bersyukur pada persekutuan Selasa hari ini kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan dan terus meyakini bahwa Tuhan sumber pertolongan kita di tengah segala tantangan, suka duka dalam kehidupan ini. Kita akan memujikan satu lagu yang meneguhkan kita, Tuhan selalu menolong kita, Tuhan pasti sanggup untuk menuntun kita. Kita pujikan Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mengangkatmu, Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia masih sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk Mari kita berdoa. Sungguh kami percaya ya Bapa, Tuhan pasti sanggup untuk menolong, untuk mengangkat kami anak-anak-Mu di tengah-tengah segala pergumulan, tantangan, suka duka yang kami hadapi.
Bahkan hari ini ketika kami kembali bersekutu dalam cinta kasih Tuhan, firman Tuhan, kami akan diteguhkan, dituntun, diingatkan untuk senantiasa melihat Tuhan sebagai sumber pertolongan kami yang sejati, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, dengan segala keberadaan kami tetap berjaga-jaga dan waspada dalam cinta kasih Tuhan. Tuntunlah kami ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang siap untuk merenungkan firman Tuhan dan berjuang melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih, yang bacaan firman yang menjadi peneguh kita pada hari ini terambil dari Mazmur 124 yang kita akan mendengarkan pembacaan Alkitabnya lewat audio Alkitab yang sudah ada di YouTube. Mazmur 124. Kita buka dan kita dengarkan audio pembacaan firman-Nya. Nyanyian Ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah pembacaan Mazmur 124 yang menjadi perenungan kita hari ini. Jemaat yang terkasih, berbicara pertolongan dari Tuhan, kadang-kadang kita harus melihat bagaimana pengalaman kita, khususnya mungkin dari kita kecil sampai saat ini, begitu ya. Mungkin yang paling terasa di masa-masa kita kecil, ketika zona nyaman, zona rasa aman ataupun perlindungan itu sumbernya dari orang terdekat kita, yaitu orang tua, begitu ya, ataupun orang-orang dewasa di sekitar kita yang baik dan mendukung dan mensupport kita, begitu ya. Nah, ketika kita sedang bersama orang-orang yang kita merasa aman, kita akan sangat yakin bahwa kita tidak akan mengalami sebuah bahaya, mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, karena kita tahu mereka akan melindungi kita apapun yang terjadi, gitu ya. Nah, jemaat yang terkasih, penghayatan sederhana seperti anak yang memang mengandalkan orang tua, mengandalkan orang-orang baik di sekitarnya, saya yakin itu juga yang akhirnya terbawa kepada kita sampai dewasa seperti ini, begitu ya. Ketika kita berada dalam zona bahaya, zona yang tidak mengenakan, maka kita akan meyakini bahwa ada orang-orang yang memberikan rasa aman, perlindungan kepada kita. Bahkan dalam bacaan Mazmur kita kali ini pun, ketika rasa aman itu pun tidak kita rasakan, karena mungkin kita dikelilingi oleh orang-orang yang justru tidak memberikan rasa aman, pemazmur meneguhkan kita untuk melihat bahwa rasa aman ataupun pertolongan yang sejati itu sumbernya dari Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga ayat 8 yang menjadi pembacaan kita di Mazmur 124 ini sering menjadi votum ya dalam ibadah. Pengakuan kita bahwa apapun yang kita lakukan, baik dalam ibadah, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menyadari bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kita yang sejati. Sehingga di ayat 8 itu dengan tegas pemazmur mengatakan,
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sehingga ketika kita dewasa di usia kita sekarang, Bapak Ibu terkasih, ataupun jemaat yang mendengarkan dari YouTube nantinya, kita makin meyakini bahwa sekalipun orang-orang yang kita kasihi, orang yang terdekat dengan kita mungkin berpulang, mungkin justru yang tidak memberikan aman gitu ya, ataupun orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak peduli dan acuh tak acuh, tetapi kita meyakini bahwa ada satu sumber pertolongan yang sejati, yaitu Tuhan yang senantiasa menolong kita. Nah, pemazmur pun dalam bacaan kita hari ini mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena pengalaman Israel, umat saat itu yang telah meluputkan mereka dari berbagai macam para musuh, bahkan hewan-hewan yang dapat menjerap dan menangkap mereka sebagai pemburu untuk memakan mereka gitu ya. Jadi ini meneguhkan kita bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu terkasih, melalui firman hari ini seperti tema besar minggu kita kemarin untuk berwaspada dan berjaga-jaga, menurut saya dalam sikap kita berwaspada dan berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan kedua kalinya Tuhan ke dunia ini, khususnya Yesus Kristus, kita harus senantiasa memegang kokoh penghayatan Tuhanlah sumber pertolongan kita. Karena kalau tidak itu kita pegang kokoh, biasanya kita akan mudah untuk jatuh mencari pertolongan dengan tanda kutip yang lain, kuasa lain, cara yang lain dalam arti tidak benar, ataupun sesuatu yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan membuat kita menyimpang dari pemahaman kita bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kita yang sejati. Jadi jemaat yang terkasih, penghayatan ini sederhana, tetapi ini perjuangan sampai kita akhir hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh meyakini Tuhan sumber pertolongan itu, atau kita masih sering mengandalkan sesuatu yang ukuran duniawi ini untuk menjadi sumber pertolongan dan kekuatan dalam hidup kita. Karena dengan meyakini Tuhan sumber pertolongan, kita akan mampu untuk melihat ini sesuai tidak dengan kehendak Tuhan. Ini sesuai tidak dengan apa yang Tuhan ingin ajarkan. Sederhana, Bapak Ibu terkasih, saya bilang sederhana, tapi sering sekali kita lakukan gitu ya. Baru kemarin ada satu berita yang viral heboh gitu ya, terkait dengan korban gempa di Cianjur, bahwa ada teman-teman sesama kita umat Kristiani begitu ya, yang memberikan pertolongan terus dengan ada labelnya. Lalu dari sana ada pihak yang akhirnya tidak senang dengan label kekristenan itu atau Nasrani itu, sehingga mencopot gitu ya. Di satu sisi dari pihak yang tidak senang, mereka mungkin punya pemahaman sendiri yang mungkin fanatik dan sebagainya, itu urusan mereka ya, Bapak Ibu terkasih. Tetapi bagian kita sebagai umat Kristiani, menurut saya apa yang menjadi perjuangan ketika kita menolong orang lain, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, saya tetap melihat apa yang diajarkan oleh Yesus untuk lakukan segala sesuatu tanpa orang lain tahu gitu ya, lakukan sesuatu tangan kirimu tidak tahu, lakukan sesuatu tanpa bersedekah, tanpa mengemborkan ke yang lain gitu ya. Itu menurut saya sesuatu yang memang kita sebagai umat Kristen harus terus ingat ketika kita melakukan misi pertolongan kemanusiaan. Karena kalau kita berbicara kemanusiaan, justru di sana fokus kita adalah melakukan apa yang selayaknya untuk memanusiakan manusia itu, untuk supaya dia yang dapat yang terbaik, bukan dalam rangka akhirnya ini loh Kristen dan sebagainya begitu ya. Karena pada akhirnya Bapak Ibu terkasih, kalau kita bawa embel-embel itu, menurut saya pada akhirnya bisa jadi orang-orang tidak menerima dengan sukacita, tetapi juga ketika kita melakukan itu dengan penghayatan bahwa kita melakukan bagian apa yang dikehendaki Tuhan, Tuhan yang menjadi sumber pertolongan itu yang akan menunjukkan cinta kasih melalui setiap kita yang melakukan karya tanpa kita memberitahu kita dari label apapun. Misalnya sederhana, misalnya ketika kita sudah memberikan pertolongan, kerabahan kita, orang itu akan merasa
tertarik, kok mereka-mereka ini sabar ya, ramah dan sebagainya, dan mungkin akan bertanya, dari mana? Dari misalnya dari X gitu ya. Oh, kami dari gereja ini. Tanpa kita pakai label, akhirnya mereka tahu, oh orang Kristen ternyata gitu ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, apa yang menjadi hal sederhana gitu ya, ketika kita mau melakukan pertolongan kepada sesama, baik lingkup kecil ataupun lingkup besar, khususnya korban gempa, ataupun mungkin lebih luas lagi ke luar negeri atau apa gitu ya. Menurut saya kalau memang ingin menolong, lakukanlah seperti untuk mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan tanpa membawa misi-misi yang secara pemikiran manusia gitu ya, supaya Kristen yang dilihat dan sebagainya begitu ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, penghayatan Tuhanlah sumber pertolongan kita ini harus kita hayati dalam kehidupan kita bersama-sama. Apapun yang kita kerjakan, memang kita juga menjadi bagian dari pekerjaan menghayati Tuhanlah sumber pertolongan tanpa sesuatu visi misi yang ukuran duniawi ini. Jadi jemaat terkasih, mari di tengah-tengah kita sedang diteguhkan Tuhan sumber pertolongan kita juga meyakini bahwa Tuhan yang menjadi pertolongan kita itu memampukan kita menyatakan pertolongan kepada sesama untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin nanti dalam sesi sharing Zoom ini akan ada banyak sharing yang bisa kita ungkapkan bersama-sama, tetapi bagi jemaat yang ada di rumah ataupun yang mendengarkan, boleh sharing dengan keluarga, boleh berdoa khusus agar setiap hal yang kita lakukan sungguh-sungguh kita hayati karena kita meyakini Tuhan sumber pertolongan kita, dan kita mau menyatakan kepada sesama, sungguh dialah Tuhan sumber pertolongan kita di dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami sungguh-sungguh belajar dan senantiasa diteguhkan dengan firman-Mu yang meyakini kami untuk terus menjalani kehidupan kami dengan keyakinan Tuhanlah pertolongan kami yang sejati, karena Engkaulah pencipta segala isinya, dan menuntun kami untuk terus merasakan kuasa Tuhan di tengah-tengah segala tantangan yang kami hadapi. Ya Bapa, biarlah penghayatan ini pun tidak hanya kami hayati dalam kehidupan kami pribadi, tetapi ketika kami pun menyatakan pertolongan Tuhan kepada sesama kami, biarlah kami juga terus menyadari bahwa kami melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyatakan cinta kasih Allah, sehingga orang-orang di sekitar kami dapat melihat kasih Allah melalui setiap kebersamaan, kehadiran, ataupun apapun yang kami lakukan bersama orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, inilah doa pengharapan kami. Kami sungguh-sungguh serahkan kehidupan kami sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi bagian kami di tengah-tengah kehidupan kami dengan kekuatan dan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.